Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istingana, CGP Angkatan 9, Kabupaten Wonosobo, SD Negeri 1 Wonosari. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam memenuhi tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pada modul 1.1. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik, hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan juga memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran dan pendidikan harus selaras dengan penghidupan dan kehidupan bangsa agar semangat cinta tanah air dapat terus dipelihara. Pendidikan juga selalu memperhatikan kodrat alam, kemerdekaan, kemanusiaan, kebudayaan, dan kebangsaan agar terwujud pendidikan yang memerdekakan siswa. Berikut adalah pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu saja, sehingga saya lebih fokus pada ketercapaian materi. Kemudian, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakteristik murid. Dalam melakukan pengajaran, saya juga masih melakukan teacher center. Jadi murid hanya sebagai objek pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan hanya nilai kognitif saja, sehingga pembelajaran dianggap berhasil jika siswa telah mencapai KKM. Setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai mengubah cara pembelajaran saya. Yang pertama, pembelajaran bukan hanya transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, memperhatikan semua aspek pembelajaran. Bukan hanya kognitif, tapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang selanjutnya, memberi ruang pada murid sebagai subjek pembelajaran. Jadi, anak bebas untuk berekspresi dan berkreasi, memilih cara belajar, dan mengemukakan pendapat. Strategi yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran kelas saya agar menjadi kelas yang lebih baik yaitu 1. Melakukan tes diagnostik dan non-diagnostik untuk mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. 2. Menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang ketiga, melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dan yang keempat, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid
agar terwujud pendidikan yang berorientasi kepada murid. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.